Halo, selamat pagi. Nama saya Chania Wijaya, mahasiswi pendidikan Tata Rias Unimed, akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu mini riset rekayasa ide dan proyek. Di sini saya melakukan mini riset di Desa Sidodadi, Pasar 8, Rahayu A, nomor 85, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang 20358, Sumatera Utara. Saya meneliti kebun sirih dan juga kebun lengkuas yang dimiliki oleh Ibu Jessica Brupinem. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sebagai budaya, daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Namun mengunyah sirih telah dikaitkan dengan penyakit kanker mulut dan pembentukan squamous cell karsinoma yang bersifat malignan. Juga kapurnya membuat pengerutan gusi atau periodontitis yang dapat membuat gigi tanggal. Walaupun daun sirihnya mengandung antiseptik pencegah gigi berlubang, sirih digunakan sebagai tanaman obat fitofarmaka, sangat berperan dalam kehidupan dan berbagai upacara adat rumpun Melayu di Indonesia. Sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau sangat menjunjung tinggi budaya upacara makan sirih, khusus saat upacara penyambutan tamu, dan menggunakan sirih sebagai obat berbagai jenis penyakit. Walaupun demikian, tanaman sirih banyak dijumpai di seluruh Indonesia, dimanfaatkan atau hanya sebagai tanaman hias. Kemudian saya akan memaparkan sedikit tentang lengkuas. Lengkuas atau laos, atau juga disebut kelaos dalam suku Karo, merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Pemanfaatan lengkuas untuk masakan dengan cara mememarkan rimpang, kemudian dicelupkan begitu saja ke dalam campuran masakan. Sedangkan untuk pengobatan tradisional yang banyak digunakan adalah lengkuas merah, atau dalam bahasa Latinnya Alpinia. Lengkuas adalah terna tegak yang tingginya 2 meter atau lebih. Batangnya yang muda keluar sebagai tunas dari pangkal batang tua. Seluruh batangnya ditutupi pelepah daun. Batangnya ini bertipe batang semu. Daunnya tunggal, bertangkai pendek, berbentuk daun lancet memanjang. Ujungnya yang runcing, pangkalnya yang tumpul, dan tepinya rata. Ukurannya daunnya adalah 25-50 cm kali 7-15 cm. Pelepah daunnya berukuran 15-30 cm, beralur dan berwarna hijau. Perbungaannya majemuk dalam tandan yang bertangkai panjang, tegak, dan berkumpul di ujung tangkai. Jumlah bunga di bagian bawah lebih banyak daripada di atas tangkai dan berbentuk piramida memanjang. Kelopak bunganya berbentuk lonceng berwarna putih kehijauan. Mahkota bunganya yang masih kuncup pada bagian ujung warnanya putih dan bawahnya berwarna hijau. Buahnya termasuk buah buni, bulat, keras dan hijau sewaktu muda dan coklat apabila sudah tua. Umbinya berbau harum, ada yang putih juga ada yang merah. Menurut ukurannya ada yang besar dan juga ada yang kecil. Karenanya dikenal 3 kultivar yang dibedakan berdasarkan warna dan ukuran rimpangnya.
Rimpangnya ini merayap, berdaging, kulitnya mengkilap, beraroma khas, berserat kasar, dan pedas jika tua. Untuk mendapatkan rimpang muda yang belum banyak seratnya, panen dilakukan pada saat tanaman berusia 2,5 sampai 4 bulan. Kemudian di sini ada manfaat yang ada dalam sirih dan lengkuas. Di dalam sirih itu vitamin C yang cukup banyak dalam 100 gram daun sirih. Manfaatnya bagi rambut adalah untuk mencegah kerontokan, mempercepat pertumbuhan rambut, membuat rambut lebih lebat, dan mencegah rambut beruban lebih cepat. Karena hal tersebutlah daun sirih sangat cocok untuk menjadi tonik rambut karena memiliki manfaat yang cukup banyak. Dalam lengkuas juga ada kandungan asam lemak dalam 100 gramnya, yaitu berfungsi untuk membuat rambut subur, mencegah kerontokan, dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Nah, dalam hal tersebutlah sirih dan lengkuas sangat cocok dikombinasikan untuk menjadi hair tonic. Kemudian di sini saya melakukan rekayasa ide setelah melakukan penelitian mini riset. Ide yang akan saya lakukan adalah membuat tonik rambut atau hair tonic dari sirih dan lengkuas. Produk tersebut akan saya beri nama Sirland, yaitu singkatan dari sirih lengkuas. Bahan untuk membuat hair tonic tersebut adalah sirih, lengkuas, dan air secukupnya. Cara mengolah hair tonic Sirland tersebut adalah siapkan alat bahan seperti lengkuas, sirih, air, saringan, lesung, sendok makan, sendok pengaduk, mangkok, kompor gas, dan juga botol sprayer. Pertama-tama saya mencuci sirih dan lengkuas tersebut. Kemudian lengkuas dipotong kecil-kecil agar nanti mudah saat ingin menumbuknya. Kemudian jika sudah dipotong kecil-kecil, lalu tumbuklah lengkuas tersebut sampai sedikit halus. Kemudian yang kedua, tumbuklah daun sirih yang sudah dibersihkan tadi hingga halus. Lalu bahan tersebut jika sudah halus disatukan. Lengkuas dan sirih tersebut disatukan di dalam panci, lalu ditambahkan air sebanyak 500 ml. Kemudian dimasak di atas kompor gas dengan api sedang. Dimasak hingga mendidih. Kemudian setelah bahan tersebut mendidih, didinginkan, lalu disaring dengan saringan, kemudian dimasukkan ke botol sprayer untuk dijual. Hal tersebut harus diberi label. Jadi dalam membuat produk tersebut setelah dimasukkan ke dalam botol harus diberi label. Label yang saya berikan yaitu produk hair tonic Sirland. Di sini project yang saya lakukan yaitu proposal PKMK. Proposal PKMK ini menjelaskan bahwa usaha hair tonic ini merupakan usaha yang menjanjikan ke depannya. Namun di sisi lain, usaha ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam bisnis usaha hair tonic adalah kompetitor yang menjalankan bisnis sejenis. Oleh karena itu, untuk bisa menjalankan bisnis sejenis ini perlu diberikan suatu keunikan atau sentuhan yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha lain sejenisnya. Manfaat dari usaha hair tonic Sirland ini diantaranya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Di samping itu, dengan adanya usaha hair tonic ini kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita juga bisa membantu para petani sirih dan lengkuas yang bermitra dengan kita untuk memasarkan produk sirih dan lengkuas yang telah mereka hasilkan.
Produk yang dihasilkan dari usaha Hair Tonic Sirland ini memiliki beberapa jenis ukuran, yaitu ukuran 100 ml, ukuran 200 ml, dan 300 ml. Serta ada juga jenis satu ukuran, yaitu ukuran 1 liter, ukuran yang paling besar. Produk Hair Tonic Sirland yang saya produksi tersebut bermanfaat untuk melebatkan rambut, mencegah kerontokan, mencegah rambut uban tumbuh lebih cepat, dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Produk tersebut sangat sesuai untuk wanita yang berusia 20 tahun ke atas. Nah, di sini adalah gambar produk Hair Tonic Sirland yang sudah dalam botol sprayer tapi belum diberi label. Kemudian bagian belakang label kemasan yaitu tercantum apa itu produk Hair Tonic Sirland, manfaat, komposisi, dan tanggal expirednya. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah bagian tampak depan kemasan produk Hair Tonic Sirland. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.